Shalom, selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi di ibadah remaja pemuda GKJ Wisma Panembah. Untuk mengawali ibadah hari ini, marilah kita mengawali ibadah dengan pengakuan. Sumber pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Untuk pujian yang pertama, marilah kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Selanjutnya, mari teman-teman untuk mengawali ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang kami yang melakukan ibadah ini Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati bangsa ini di hari wabah corona ini, biarlah bisa menjadi hikmah dari semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya marilah kita pujikan Bapa yang kekal. Sempurna telah
Mari sebelum memasuki firman, marilah kita menyanyikan sebuah pujian, yaitu Seperti Rusa yang Haus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenung-renungkannya, bersama-sama kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Sang Penolong hidup kami, Juru Selamat kami yang hidup,
sahabat kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi yang tidak menentu, Engkau senantiasa hadir menolong, menopang kami, memampukan kami melewati setiap masa-masa sulit kami. Saat ini Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami, Roh Kudus-Mu menolong kami menjadi guru yang baik yang mengajar kami, agar kami dimampukan mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hati kami Tuhan, ini telinga kami, ini tubuh kami seluruhnya, sepenuhnya. Kami serahkan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan menerima firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasal yang 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini diberikan tema Humble is my lifestyle. Teman-teman, dalam keseharian hidup kita tentu semuanya tidak pernah terlepas dari yang namanya sosmed. Anak muda woi, tentu akunnya lebih dari satu, entah Twitter, Instagram, WA, Facebook, apalagi masih banyak lagi yang kita punyai. Di situ dengan mudahnya kita bisa tampil eksis, menunjukkan eksistensi kita, apapun, bahkan hal sekecil apapun bisa kita tampilkan dan bisa dilihat oleh orang banyak. Mulai dari bangun tidur kita menunjukkan, muka bangun tidur nih. Atau saat kita sedang makan, melakukan aktivitas, mendapatkan surprise, hadiah, dan atau luka sedikit pun kita potret, kita upload dan sebagainya. Banyak hal kita tunjukkan, apalagi
masih banyak lagi entah kemampuan-kemampuan kita, barang-barang yang kita miliki atau apapun bisa kita tampilkan di sosial media kita. Akan tetapi yang menjadi kecenderungan adalah banyak sekali di antara kita ketika menggunakan sosial media ini dengan ya sedikit pamer. Tentu ada unsur pamer, open eksis, dan ternyata tanpa kita sadari ketika kita pamer itu pun bisa menarik perhatian orang lain untuk aku juga bisa seperti itu. Lihat saja nanti akan timbul persaingan-persaingan yang terjadi dan timbul kesombongan demi kesombongan. Dan dalam kondisi yang seperti ini kira-kira humble is my lifestyle. Dengan mudahkah bisa kita lakukan atau sekedar kita ucapkan saja, coba kalau diucapkan humble is my lifestyle, seperti itu. Ya mungkin mengucapkannya mudah, akan tetapi bagaimana melakukannya di era yang serba kita dituntut untuk bisa eksis dan sebagainya. Namun hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan, kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus yang menunjukkan kerendahan hatinya. Ia sangat humble. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa ketika itu Tuhan Yesus telah dekat dengan Yerusalem, ia tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Ketika itu Tuhan Yesus menyuruh 2 muridnya untuk mengambil keledai betina yang di situ ada anaknya yang tertambat dan untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Agar genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan benar, murid Tuhan Yesus taat pada perintah Tuhan. Ia pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan kemudian mereka memberikan bajunya karena tidak ada pelana dan pakaian itu dipakai menjadi alasnya untuk dinaiki oleh Tuhan Yesus. Setibanya Tuhan Yesus di Yerusalem, banyak orang berkumpul melihat kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disambut dengan meriahnya, artis yang terkenal. Kalau sekarang mungkin ya selebgram begitu ya, atau ya artis terkenal disambut dengan meriah, dengan menghamburkan pakaiannya, memetik ranting-ranting dan bersorak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana di sini mengandung makna selamatkanlah kami. Ada harapan di sini ketika Tuhan Yesus hadir, ada pengakuan bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Namun teman-teman, kemudian dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus tetap humble, ia tetap ada dalam kerendahan hatinya? Tuhan Yesus naik keledai, sang penguasa, penyelamat, ia Mesias, akan tetapi hadir, datang dengan keledai. Keledai menjadi simbol perdamaian, keledai juga menjadi simbol kemiskinan, kelemah lembutan, kerendah hatian. Tuhan Yesus tidak hadir dengan gagah perkasa membawa kuda yang gagah seolah sedang berperang atau sebagai raja yang gagah perkasa. Akan tetapi ia datang dengan kerendahan hati dan kelemah lembutannya, hendak menyelamatkan umat manusia. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia tidak seperti raja-raja yang lain
yang dianggap orang-orang Yahudi pada umumnya, ya kalau raja biasanya bawa kuda, gagah perkasa. Tetapi Tuhan dengan kelemah lembutan ia membawa keledai. Teman-teman yang terkasih, di sini begitu Tuhan Yesus sekalipun dipuja-puja waktu itu, semua berteriak Hosana bagi anak Daud, tapi ia tetap dalam kerendahan hatinya. Ketenaran tidak membuat Tuhan Yesus tinggi hati. Apa yang dimilikinya tidak membuatnya lekas sombong. Nah, dari sini bersama-sama kita belajar sebagai anak muda, kita yang sering berselancar di dunia maya, seringkali ya seperti yang di awal tadi, ketika kita ingin eksis, ya ada unsur pamer sedikit lah, pencitraan lah, hingga sampai ada yang halu, begitu ya teman-teman. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Apapun yang kita miliki tidak untuk kita pamerkan, baik itu kemampuan kita, kecerdasan kita, keterampilan kita, apapun yang kita miliki, kita gunakan gawai kita untuk berbagi hal yang positif, untuk tidak menarik orang-orang kemudian iri dengan apa yang kita sampaikan, untuk tidak membuat orang-orang kemudian bergejolak, sombong amat dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menyalurkan hal-hal yang positif melalui sosial media kita. Dan tidak hanya lewat sosial media saja, di tengah wabah virus COVID-19 ini, tentu karena himbauan di rumah aja, pasti banyak dari kita ya banyak waktu rebahan di rumah, ataupun berkumpul dengan keluarga akan ada waktu yang lebih banyak. Nah, di sini pun kita juga diajak untuk menjadikan kerendahan hati menjadi gaya hidup kita, tidak hanya di sosial media, tetapi ketika perjumpaan langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, kita yang sekolahnya mungkin lebih tinggi dari nenek atau kakek kita. Dan kemudian sebagai contoh loh ya ini, biar badannya sehat, ayo dede disuruh berjemur. Dan kemudian ya karena dia merasa lebih pintar, dia menjawab, kuno mbahnya ini. Mbahku kok kuno banget toh mbah kamu itu mbah. Ini tuh baru jam berapa? Lagi jam 8 loh ini. Matahari bagus buat tubuh itu jam 10, ikuti perkembangan zaman dong, saya nih sudah update. Jam 10 itu baru bagus buat kulit, sebelum jam itu itu jelek itu, enggak dibutuhkan tubuh. Akan berbeda ketika dengan kerendahan hati, sekalipun kita sudah tahu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, tapi dalam kerendahan hati kita berkata, makasih mbah sudah diingatkan, tapi nanti ya nunggu jam 10 karena yang dibutuhkan oleh tubuh yang jam 10-an mbah. Kalau yang sebelumnya itu enggak bagus buat tubuh kita. Jauh lebih menyenangkan, jauh lebih santun kita menghadapi orang tua kita. Ataupun mungkin dengan teman kita ketika dipuji, wih penampilanmu ndek mau keren banget nih. Oh iya, sopo sih? Ra sombong. Padahal sedang menunjukkan kesombongannya. Atau mungkin begini, wah ya genah, wala iya, sopo sih sepele nih, dan sebagainya. Seringkali ya mungkin hal itu sepele, tapi sesungguhnya kita sedang menunjukkan kesombongan kita. Maka dari sini kita mau belajar bersama-sama. Apapun yang kita miliki, mungkin tingkat pendidikan kita dengan orang yang di hadapan kita lebih rendah dari kita tetap menghargainya, kita tetap menghormatinya. Kita tetap menjaga kerendahan hati kita, sebarkan hal yang positif. Seperti halnya para murid tadi yang taat kepada Tuhan Yesus, kita sebagai murid Tuhan Yesus juga harus taat kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan dalam kerendahan hati, mari kita juga berani berkata, humble is
my lifestyle. Siap teman-teman berkata demikian? Berani, humble is my lifestyle. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita hendak merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan menutupnya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami hidup dalam kerendahan hati. Bila kerendahan hati ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kami masih sombong dengan apa yang kami miliki. Kami sombong dalam kami lewat sosial media kami, ataupun kami sombong ketika kami berjumpa langsung dengan teman-teman kami. Seringkali kami dengan jiwa muda kami yang bergelora, kami membanggakan apa yang kami miliki dengan penuh kesombongan. Tapi hari ini kami belajar melalui firman-Mu, kami mengikuti teladan Tuhan Yesus. Biarpun Engkau Sang Raja yang begitu besar, Sang Mesias penyelamat kehidupan, Engkau pun rela merendahkan diri dengan kerendahan hati. Tolong kami juga Tuhan untuk menjadikan kerendahan hati menjadi gaya hidup kami. Tolong kami menjadi anak-anak muda yang dapat menyebarkan hal positif melalui sosial media kami ataupun di tengah-tengah pergaulan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk kondisi negeri kami. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan atas bangsa ini ketika corona mewabah. Banyak persoalan yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kami tidak biasa melakukan hal-hal yang biasanya tidak kami lakukan. Kami harus lebih banyak di rumah. Dan ini tidak menjadi kebiasaan kami, tapi kami dilatih untuk dapat beradaptasi. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan ini dengan baik, untuk mengambil kesempatan, membagi waktu kami dengan keluarga kami, membagi waktu kami untuk lebih banyak bersama-Mu. Demikian pula tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berikan hikmat dalam menangani wabah ini. Demikian pula untuk setiap para medis yang bekerja, Tuhan yang menolong, menyertai, berikan kekuatan dan kesehatan, tangguh menghadapi segala situasi. Demikian pula setiap rakyat Indonesia, Tuhan tolong kami untuk dapat bergerak bersama, bekerja sama untuk menghadapi virus ini bersama-sama. Demikian pula Tuhan untuk Kota Solo, kami bersyukur jika sudah dinyatakan aman, bila kondisi ini terus membaik, Tuhan yang menolong kami. Demikian pula Tuhan, keluarga kami, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Demikian pula orang tua kami yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan. Untuk setiap kami anak-anak muda-Mu ini Tuhan, pakai kami untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang sekolah. Tuhan tolong sertai kami, di tengah kami mengerjakan tugas-tugas kami, mampukan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seru doa dan harapan kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunkan dosa kami Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Begitu indah ya firman telah disampaikan oleh Mbak Dina. Waktunya kita memberikan sedikit apa yang telah kita punya dengan diiringi lagu Charles Nopi Sungsungmu. Layang lilang ning ati
Mari kita haturkan persembahan ini melalui doa. Doa saya hantarkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini, sehingga kami bisa berikan sedikit apa yang telah kami punya Tuhan. Kami menyerahkan ini dengan segenap ketulusan hati dan keikhlasan hati ini supaya bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kebanggaan kita sendiri-sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya, mari teman-teman kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimohon untuk teman-teman meletakkan tangan sebelah kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, bersama-sama kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, Sang Sumber Rahmat, dengan cinta kasih dan damai sejahteranya, kiranya menyertai masa muda kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya teman-teman kita mengakhiri ibadah pemuda remaja GKJ Wisma Panembahan, diiringi lagu dengan Jangan Lelah. Yang mengajar dan
Demikian teman-teman ibadah pemuda remaja yang dilaksanakan oleh Komdaja GKJ Wisma Panembah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini dari awal sampai dengan akhir. Dan mari kita tetap berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir, kita dapat berjumpa kembali untuk berkumpul bersama di gereja ini dalam ibadah pemuda remaja. Jangan lupa ya, like dan subscribe, loncengnya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.